Jiayi, aku punya urusan yang harus kuselesaikan. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku ingin mengatakan, Dr. He, pasien di kamar 16 perlu diganti obatnya. Baik, aku akan segera datang. Jadi, Jiayi, tunggulah di sini untukku sebentar. Segera kembali. Kamu. Hampir saja kamu mengatakannya. Aku harus lebih giat lagi. Seandainya aku tidak setuju dengan bibi pemilik rumah, biarlah ini hanya jadi formalitas. Ternyata dia. Cepat, naiklah ke mobilku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu adalah He Qian. Ayo pergi sambil kita mencari kesegaran. Karena kamu diperkenalkan oleh bibiku. Jadi, mari kita berbicara. Ini adalah sahabatku. Dia datang bersamaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Silakan duduk. Kamu akan berkencan denganku. Kamu terus-menerus memperhatikan apa yang dilakukan sahabatku. Apakah kamu masih ingat, 2 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan seorang bibi yang tertabrak. Orang itu adalah ibuku. Sepertinya memang begitu. Kamu memang He Qian, kan? Ya, benar, itu aku. Selama 2 tahun terakhir, aku terus mencarimu. Aku ingin membalas budi menyelamatkanmu. Si Yun, banyak yang mengagumimu. Sahabatku adalah orang yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu orang, mungkin tidak sampai 100, tapi hampir. Kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin? Bahkan jika ada 800 atau 1000 orang, saya akan selalu ingat. Jadi, hari ini kalian berdua bisa berkencan. Aku akan pergi sebentar untuk menyegarkan diri. Apa yang harus dikatakan? Duduklah dan berbicaralah dengan baik. Tuan He sangat berbakti kepada orang tuanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi ibumu sekarang? Belum bangun. Sudah 2 tahun ibumu belum bangun. Apakah dia dalam keadaan vegetatif? Dia akan bangun suatu hari nanti. Ya Tuhan, Bibi, benda apa ini? Begitu muda sudah membawa beban seberat ini. Jika begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, mari kita bicara. Apakah kamu punya rumah dan mobil? Rumah disewa dari bibimu. Tidak ada mobil. Tapi nanti pasti akan membeli mobil dan rumah. Jadi, saat ini tidak ada. Bisa dibilang begitu. Saya dengar kamu adalah dokter di rumah sakit kelas 3A. Masih dalam masa magang. Jika akhir tahun ini, semua departemen memberikan nilai A, maka bisa menjadi tetap. Masih seorang dokter magang. Gajinya pasti tidak kurang dari 4.000 per bulan. Gajinya 3.200, rumah sakit membayar asuransi. 3.200. Masih seorang dokter magang. Tidak punya rumah dan mobil. Dan ibunya dalam keadaan vegetatif. Kakak bilang jangan mencoba kencan dengan kondisimu seperti ini. Sungguh pemborosan waktu. Saya pikir bibi saya akan memperkenalkannya kepada saya. Barang bagus apa? Tak terduga ini jenisnya. Tuan He, jangan khawatir. Dia orangnya bicara langsung. Tidak masalah, tapi kamu jenis apa lagi? Laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah. Perempuan bertanggung jawab tampil cantik. Kamu peduli jenisku apa? Sayang kecil, membuang-buang perasaan. Mari kita pergi bersama. Apakah kamu buta? Pakaian ini lebih dari 2.000. Tuan tamu, apakah Anda baik-baik saja? Maaf, Anda terlalu terburu-buru bangun. Aku tidak memperhatikanmu. Kamu, baiklah, bukan dengan sengaja. Tidak bisa. Hari ini benar-benar sial bagiku. Kamu harus menggantikan kerugianku. Tapi ini hari pertama kerjaku. Aku tidak punya uang sama sekali. Sudahlah, berapa harganya? Aku akan membayarnya untuknya. 2.800, gajimu sebulan. Tidak masalah. Tunjukkan pesanan atau fakturmu padaku. Tidak bisa, katakan berapa. Ya, berapa? Aku akan membuka matamu. Memang benar 2.800. Tapi pakaian ini sudah dipakai 2 tahun kan? Kamu benar-benar berani meminta begitu banyak. Kamu peduli aku pakai berapa lama? Cepat ganti rugi. Tidak punya uang masih berlagak kaya. Mari kita pergi. Kamu mau ngapain? Pria ini, karena sudah membantu saya membayar uang pakaian. Kamu tidak bisa membawa pakaian ini. Totalnya 2.800. Saya belum pernah mengenakan seumur hidup saya. Pakaian yang begitu mahal. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu harus menyimpan pakaian ini. Ini untukmu. Apa yang saya kenakan? Jadi itu urusanmu. Biarkan aku pergi. Karena sudah rusak, jadi aku tidak mau lagi. Terima kasih sudah membantu saya keluar dari situasi sulit. Tunggu aku, Liu Xiang.
Nona Zhao, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu, aku akan pergi duluan. Nona Zhao, bisa berikan nomor kontakmu, nomor ponsel atau WeChat. Dahi menjadi hitam. Sepertinya akan ada bencana besar. Tidak terlalu nyaman. Aku pergi dulu. Meskipun kamu hanya membantu saya sekali, aku akan melindungimu seumur hidup. Xiao Xiang tidak pergi kencan buta hari ini. Bagaimana, berhasil menarik perhatian Wang Laowu? Jangan diingatkan, membuatku kesal. Saya pergi kencan buta hari ini, bertemu dengan seorang yang gajinya 3.000 per bulan. Merusak semua pakaian saya. Pakaian ini lebih dari 2.000. Tidak murah. Lihatlah, si Xiang bahkan tidak punya pakaian. Besok aku akan membawamu membeli satu. Baiklah, terima kasih, bro. Kakak, kamu punya Xiang menemani. Semua saudara masih sendiri. Minuman ini tidak bisa diminum lagi. Xiang, bukankah kamu punya sahabat perempuan yang sangat baik? Cantiknya luar biasa. Ajaklah dia keluar minum bersama. Sahabat perempuan saya sangat suci. Seperti perawan Maria. Tapi tidak secerah saya. Ajaklah keluar minum. Bertemanlah. Saudara-saudara bisa memikatnya. Betul. Baiklah, biar aku coba. Si Yun, aku sudah minum terlalu banyak. Datanglah menjemputku. Di dekat taman itu. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Untuk Xiang. Liu Xiang. Si Yun, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini, dia adalah Zhang yang sering aku sebutkan padamu. Mereka semua adalah saudara-saudaranya. Sudah terlalu malam, jangan minum lagi, ayo pergi. Kenapa tergesa-gesa? Sudah datang juga. Minum 2 gelas lagi sebelum pergi. Aku tidak minum. Tidak minum. Jadi kamu tidak menghormatiku. Si Yun, kalau tidak apa-apa, minumlah 1 gelas. Cantik seperti ini, tidak mau minum 1 gelas saja. Sialan. Minta dihormati tapi tidak menghormati. Berhenti. Jadi kamu yang manis ini. Bagaimana kamu sampai ke sini, Zhang? Ini yang ingin kukatakan padamu. Si manis yang kencan denganku hari ini. Aku kira dia ingin jadi pahlawan. Tunjukkan padanya siapa yang sebenarnya. Beberapa orang benar-benar lupa rasa sakit setelah sembuh. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Zhang, kenapa kamu memukulku? Aku memukulmu, gadis kecil yang manis ini. Qian Ge, maaf, aku tidak tahu kalau dia pacarmu. Cepat bawa orang-orangmu pergi. Kamu baik-baik saja? Sudah terlalu malam. Kamu pulang sendirian juga tidak aman. Aku akan memberikannya padamu. Tuan He, aku sudah sampai di rumah. Terima kasih hari ini. Tidak perlu diantar. Kamu pulang saja. Kenapa tanda buruk ini belum berakhir? Apakah ini aura hitam? Bukan berarti kejadian di stan BBQ tadi. Aku sedikit haus. Bolehkah saya pergi minum air? Aku punya botol di sini. Kamu begitu takut. Sudahlah. Aku terlalu tergesa-gesa. Kita harus mencari cara untuk mempererat hubungan. Kalau tidak, akan sulit untuk berhubungan di masa depan. Belum pernah dibuka. Aku biasa minum air hangat. Hari ini sudah tidak pagi lagi. Saya akan pulang lebih dulu. Tuan He, selamat tinggal. Siapa dia? Kalian berdua sedang apa pada malam ini? Sudah punya pacar? Aku sedang memikirkan apa? Aku hanya ingin membalas budi. Tuan dia, kita pulang dulu ya. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Tunggu sebentar. Jujur saja, apakah dia pacarmu? Kamu sebenarnya ingin apa? Kakak, aku bukan anak kecil. Di tengah malam, 2 orang sendirian. Dia bukan pacarmu, siapa lagi? Ternyata dia adik. Katakan, apakah kamu pacar kakakku? Iya. Bukan, aku masih belum berhasil mengejar kakakmu. Aku berkata padamu, orang-orang yang mengejar kakakku sudah sampai Italia. Dan sejujurnya, kamu dan kakakku tidak sejalan. Apa artinya?